Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita akan lanjutkan lagi kisah daripada Nabi dan sahabat teman-teman sekalian. Jadi kemarin kita ceritakan tentang daripada sedikit daripada kakek Nabi SAW, yaitu Hashim. Maka kali ini kita akan lanjutkan teman-teman sekalian, yaitu anak daripada Hashim, Syaiban, atau biasa kita panggil Abdul Muthalib teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, ketika Hashim telah meninggal, maka Abdul Muthalib ini telah tinggal bersama ibunya untuk beberapa waktu teman-teman sekalian. Setelah itu di Mekah, yang dulunya daripada Hashim ini memegang daripada urusan air dan makanan pada saat itu, maka beralih kepada saudaranya Al-Muthalib teman-teman sekalian. Nah, jadi Al-Muthalib ini orang yang dihormati, orang yang dihargai, mempunyai kekayaan yang banyak pada saat itu, orang yang terpandang teman-teman sekalian. Saking banyak daripada hartanya, maka dia orang yang dermawan, sehingga orang-orang pada saat itu menjulukinya Al-Fayyad, sang dermawan teman-teman sekalian. Jadi Al-Muthalib ini ketika dia mendengar bahwa Syaiban, Abdul Muthalib telah tumbuh besar dan dewasa teman-teman sekalian, maka Al-Muthalib ini mencari daripada kemenakannya tadi. Nah, setelah dia mencari kemenakannya teman-teman sekalian, maka dapatlah informasi tempat tinggal dia dibesarkan bersama ibunya teman-teman sekalian. Sehingga Al-Muthalib ini datang ke kampung ibunya Yastrib pada saat itu. Setelah itu teman-teman sekalian, ketika dia melihat Syaiban Abdul Muthalib, maka Al-Muthalib ini meneteskan air mata karena dia telah melihat saudaranya itu Hashim teman-teman. Tergambar daripada teringat dengan saudaranya. Menangis haru melihat pertama kali Abdul Muthalib. Sehingga teman-teman sekalian, setelah banyak berbincang-bincang dengan keluarganya pada saat itu dari ibunya Abdul Muthalib, maka Al-Muthalib ini memuji daripada Abdul Muthalib Syaiban ini teman-teman untuk datang ke Mekah. Namun bujukan pertama ini teman-teman sekalian ditolak, alasan karena belum diberikan izin kepada ibunya. Maka Al-Muthalib ini memuji daripada ibunya bahwasanya Abdul Muthalib ini akan dibawa kepada tempat kelahiran ayahnya, tempat di mana ayahnya teman-teman sekalian itu diberi kehormatan yang tinggi. Maka dibujuk, maka Abdul Muthalib ini pun diizinkan berangkat bersama pamannya Al-Muthalib ke Mekah. Maka sesampainya di Mekah teman-teman sekalian, orang-orang telah meneriaki bahwasanya inilah Abdul Muthalib, anak dari Hashim. Maka Abdul Muthalib katakan bahwasanya inilah anak daripada Hashim, Abdul Muthalib yang selama ini tinggal bersama ibunya. Maka teman-teman sekalian, setelah kejadian ini berselang beberapa waktu, beberapa tahun lamanya, maka pamannya Al-Muthalib ini telah meninggal dunia di Yaman teman-teman sekalian. Sehingga kewajiban atau keamanat yang dulunya diemban Al-Muthalib ini, maka sekarang dipegang oleh Abdul Muthalib pada saat itu. Maka kematian Al-Muthalib ini, maka teman-teman, setelah kematian Al-Muthalib di Yaman ini, maka sebagian wilayah daripada Al-Muthalib ini diambil oleh pamannya itu Naufal, sehingga membuat daripada marah Abdul Muthalib yang pada saat itu yang dia telah mendapatkan kedudukan, kehormatan yang jauh lebih tinggi derajatnya teman-teman sekalian yang telah didapatkan pendahulunya pada saat itu. Sehingga teman-teman sekalian, ketika Naufal telah mengambil sebagian wilayah Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib ini mengirim daripada surat kepada paman-pamannya dari pihak ayahnya. Namun teman-teman sekalian, dari pihak ayahnya ini tidak mau membantu, tidak mau mengurusi pertikaian mereka bersama dengan Naufal, dengan pamannya sendiri. Maka setelah itu tidak mendapat respon daripada keluarga dari ayahnya teman-teman sekalian, maka dia mengirimkan surat kepada pihak ibunya, paman-paman dari pihak ibunya teman-teman sekalian. Sehingga ketika diterima daripada surat itu, maka paman daripada ibunya teman-teman sekalian membawa daripada kurang lebih 70 sampai 80 rombongan teman-teman sekalian datang ke Mekah.
Maka setelah sampai di pinggiran kota Mekah, Abdul Muthalib bertemu dengan pamannya, memanggil untuk masuk dalam rumahnya. Tetapi pamannya tadi teman-teman sekalian tidak bersenang hati sebelum dia jumpa dengan Naufal. Maka ketika dia ketahui keberadaan Naufal yang pada saat itu telah duduk-duduk bersama orang Quraisy di Hijr teman-teman sekalian, maka datanglah pamannya Abdul Muthalib ini dari pihak ibu langsung menghunuskan pedangnya dan meminta mengembalikan wilayah yang telah diambil daripada Abdul Muthalib. Maka seketika Naufal telah mengembalikan teman-teman sekalian wilayah-wilayah yang telah diambil dari Abdul Muthalib pada saat itu. Maka teman-teman sekalian, paman dari Abdul Muthalib dari pihak ibunya tadi ini telah tinggal di rumahnya Abdul Muthalib selama 3 hari. Setelah dia melaksanakan ibadah umrah, maka dia kembali ke kampung halamannya teman-teman sekalian. Maka melihat kejadian ini teman-teman sekalian, maka Naufal ini telah bersiasat teman-teman sekalian, berpikir bersekutu dengan daripada Bani Abdus Syams untuk melawan daripada Bani Hashim pada saat itu. Melihat pertikaian ini teman-teman sekalian, maka Bani Khuza'ah juga bergabung dengan Bani Hashim untuk melawan daripada Naufal teman-teman sekalian. Jadi itulah salah satu peristiwa yang terjadi daripada teman-teman sekalian, daripada kematian daripada Al-Muthalib kemudian diambil alih kepada Abdul Muthalib teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa kejadian yang terjadi di sana di zaman daripada Abdul Muthalib pada saat itu teman-teman sekalian. Nanti insyaallah jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan lanjutkan cerita ini di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.